Selamat jumpa kembali dalam pembelajaran biologi kita kali ini. Kali ini kita akan melihat materi tentang sistem peredaran darah atau sistem sirkulasi. Tapi sebelum kita masuk kepada materi, kita akan lihat dulu bagaimana tujuan pembelajaran materi kita khususnya pada hari ini. Tujuan pembelajaran materi kita hari ini adalah yang pertama, menjelaskan tentang fungsi darah. Yang kedua, menjelaskan tentang komponen darah. Dan yang ketiga adalah menjelaskan tentang plasma darah. Nah, apa itu darah? Kita lihat sebentar, ini ada gambar. Di gambar ini terlihat ada beberapa bagian-bagian yang menyusun sebuah darah. Ini adalah pembuluh darah, ini adalah pembuluh darah. Dalam hal ini, dalam sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah, khususnya pada manusia, itu dikategorikan sebagai peredaran darah tertutup. Artinya darah, ini semua bagian darah, selamanya atau seterusnya akan beredar di dalam pembuluh darah. Nah, ini terlihat di sini, ini ada sel darah putih, ada keping darah, ini yang berbentuk bikonkav ini adalah sel darah merah, ini benda asing atau antigen. Bagian yang kosong ini adalah plasma darah. Terlihat di sini ada zat makanan, ada oksigen, ada cairan dari darah yang nantinya akan diangkut oleh darah itu sendiri, dan juga ada sisa metabolisme. Ini sisa metabolisme yang nantinya masuk ke dalam darah untuk dikeluarkan oleh darah, dan ini ada CO2 juga yang masuk ke dalam pembuluh darah dan akan juga diedarkan oleh darah. Nah, inilah struktur secara umum bagaimana darah dengan bagian-bagiannya. Namun secara lengkap kita akan lihat bagian satu persatu dari darah, dimulai dengan apa itu darah? Darah adalah cairan berwarna merah yang terdapat di dalam pembuluh darah. Fungsi darah itu ada beberapa bagian. Yang pertama, sebagai alat pengangkutan. Apakah yang diangkut oleh darah? Nah, yang pertama, mengangkut zat makanan dari sel-sel jonjot usus ke seluruh jaringan tubuh. Yang kedua, mengangkut oksigen dari alat pernapasan ke seluruh jaringan tubuh yang membutuhkan oksigen. Fungsi yang selanjutnya adalah mengangkut karbon dioksida dari seluruh jaringan tubuh ke alat pernapasan yaitu paru-paru. Yang keempat, mengangkut zat sisa metabolisme dari seluruh jaringan tubuh ke alat-alat ekskresi. Yang kelima, mengangkut hormon dari kelenjar buntu atau endokrin ke bagian tubuh tertentu. Dan yang keenam, mengangkut air untuk diedarkan ke seluruh jaringan tubuh. Itulah fungsi darah dalam hal pengangkutan. Fungsi darah yang kedua adalah sebagai benteng pertahanan tubuh dari infeksi berbagai kuman penyakit. Fungsi yang ketiga, sebagai penjaga stabilitas suhu tubuh. Dan yang keempat adalah sebagai pengatur keseimbangan asam dan basa untuk menghindari kerusakan jaringan pada tubuh. Itulah beberapa dari fungsi darah. Selanjutnya kita lihat bagian yang kedua, yaitu komponen darah. Komponen darah dengan menggunakan alat sentrifugasi. Ini alatnya, ini alat sentrifugasinya. Nah,
Biasanya di dalam sentrifugasi ini atau dalam alat ini, darah akan dimasukkan ke dalam tabung dan alat tersebut akan memutar tabung ini, kemudian akan didiamkan beberapa saat, terlihat hasil seperti ini. Nah, terdapat 3 bagian di sini kita katakan. Di sini ada yang paling bawah adalah sel darah merah. Ini yang sedikit di tengah ini adalah sel darah putih dan keping darah. Lalu di atasnya ini sekitar 55% ini adalah plasma darah. Nah, secara lengkap darah manusia terdiri atas yang pertama sel darah. Ini adalah bagian terbesar dari darah, yaitu sekitar 40 atau 50%. Terdiri atas sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih leukosit, dan keping-keping darah atau trombosit. Yang kedua adalah plasma darah. Nah, inilah secara umum bagian darah. Sekali lagi, sel darah bagian yang padat dan plasma darah bagian yang cair. Nah, kita akan melihat bagian yang pertama, yaitu tentang plasma darah. Apa itu plasma darah? Plasma darah terdiri atas air yang di dalamnya terlarut berbagai zat, baik zat organik maupun zat anorganik. Zat terlarut yang di dalam plasma darah itu dapat dikelompokkan menjadi: yang pertama, ada zat makanan dan mineral seperti glukosa, asam amino, asam lemak, kolesterol, dan garam-garam mineral. Yang kedua, ada zat-zat yang diproduksi oleh sel. Itu misalnya enzim, hormon, dan antibodi. Lalu yang ketiga, ada protein darah. Protein darah ini tersusun dari beberapa asam amino. Di antaranya adalah albumin yang sangat penting untuk menjaga tekanan osmotik darah. Yang kedua ada fibrinogen, ini sangat penting untuk proses pembekuan darah. Selanjutnya ada globulin, ini untuk membentuk hemaglobulin, yaitu komponen zat kebal yang amat penting bagi tubuh. Oke, selanjutnya ada bagian yang keempat yang terdapat di dalam plasma darah adalah zat sisa metabolisme seperti urea, asam urat, dan zat sisa lainnya. Nah, yang kelima adalah gas pernapasan yang larut dalam plasma seperti oksigen, CO2, dan N2. Demikian yang bisa disampaikan pada pertemuan atau pada materi kali ini tentang fungsi darah dan komponen darah, khususnya plasma darah. Sekian dan terima kasih.